Shalom semua saudara-saudaraku. Kecil sekali suaranya. Shalom saudaraku. Shalom. Haleluya saudaraku. Haleluya. Cukup Pak Daud ya, terima kasih. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam prajurit yang baik dari Yesus. Sandi kita saudaraku, kalau salam prajurit berarti salam tentara Tuhan. Oke, kita ulangi. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Yesus. Mantap sekali saudara. Haleluya. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam kiri kanan saudara, katakan salam perjuangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, baik saudara, pada hari ini saya bawakan firman Tuhan. Kita sampai kepada minggu ketiga di bulan Maret. Saya bawakan firman Tuhan dengan judul The Word of God Power and Authority. Power and Authority. Kuasa dan otoritas ya. Oke. Power and Authority. Firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan dan otoritas firman Tuhan. Nah saudara-saudara, saya pun tadi baru menyadari waktu kita naikkan pujian penyembahan kita, ternyata lagunya senada dengan firman Tuhan yang saya bawakan hari ini. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada. Haleluya saudara. Haleluya. Nah saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa kita sekarang ini sedang berada di hari-hari terakhir sebelum rapture. Kalau orang masih ragu-ragu mengkhotbahkan itu dan mungkin masih masahkan sih Tuhan sudah mendatang, saya sekarang berkhotbah kepada kita semuanya. Kita sedang berada di hari-hari terakhir sebelum rapture, atau dalam bahasa Yunaninya harpazo, dalam bahasa Latinnya raptio, dalam bahasa Inggrisnya rapture atau pengangkatan. Haleluya saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, kapan saja Tuhan bisa datang, saudara, karena tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah banyak terjadi dan hari lepas hari semakin digenapi. Haleluya saudara. Saudara-saudara, dunia sedang masuk kepada suatu sistem, dan itu satu sistem dari kerajaan kegelapan, yaitu kerajaan antikristus, yang rajanya belum bisa menyatakan dirinya sebelum rapture terjadi, belum bisa. Tapi kerajaannya, sistemnya sudah bekerja. Dalam salah satu ayat dikatakan dia sedang bekerja secara rahasia dengan tim pemuslihat. Ya saudara-saudara, yaitu dengan tanda binatangnya, dengan ciri khasnya. Ciri khas daripada tanda binatang itu sangat jelas. Tidak bisa jual, tidak bisa beli. Dan ciri khas ini nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Sistem ini yang disebut sebagai, yaitu era digitalisasi kepada semua lini. Ya. Haleluya saudara. Mungkin beberapa orang masih berkata, itu kan kemajuan teknologi Pak Pendeta. Disitulah tipu muslihatnya saudara-saudara. Ya. Di balik kemajuan teknologi tersebut, sesuatu tanda binatang masuk di sana yang memberikan persyaratan tidak bisa jual dan tidak bisa beli, dan masuklah kepada sebuah sistem digitalisasi. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada zaman Nuh
Alkitab berkata, zaman kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. Ada haleluya. Nah, pada zaman Nuh itu ada sesuatu yang terjadi. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 6, bumi dikatakan sudah rusak benar. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena ada makhluk-makhluk atau malaikat-malaikat yang disebut sebagai anak-anak Allah di situ. Tapi ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh dari sorga, yang kemudian menghampiri anak-anak manusia. Alkitab kita mencatat, lahirlah raksasa di bumi, orang-orang Nephilim, di mana manusia yang diciptakan segambar dan serupa Tuhan tadi sudah dirusak sehingga tidak menjadi serupa dan segambar Tuhan lagi. Ini memang pekerjaan daripada roh-roh kegelapan yang jatuh dari surga itu. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berkata, keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi untuk merusak, supaya rusak keturunan, tidak ada keturunan perempuan ini yang masih cukup layak. Karena sudah, maka datanglah malaikat-malaikat yang jatuh tersebut, roh-roh jatuh tersebut, lalu kemudian merusak DNA manusia yang murni tadi. Haleluya, saudara. Saudara masih bersama saya, amin. Sehingga lahirlah raksasa-raksasa di bumi. Dan Tuhan berkata, dicatat, bumi sudah rusak benar. Tapi Tuhan menjaga dan mendapati Nuh dalam keluarga kecilnya. Ada 8 orang di sana. Pada zaman Nuh, Tuhan membersihkan bumi. Semua yang hidup, saudaraku, tenggelam oleh air bah. Tapi Nuh dan sekeluarganya terapung-apung di dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan yang selamat. Begitu ya. Lalu kemudian Tuhan memulai kembali bumi. Begitu. Kita tahu dari Alkitab. Dari 8 orang. Dari situlah, saudaraku, sampai kepada Tuhan Yesus, sampai kepada sekarang. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada zaman kita sekarang ini, kalau zaman dulu Tuhan menghukum dunia ini, membersihkan bumi ini dari yang begitu rusak dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, pada zaman sekarang ini, di mana kita hidup pada zaman akhir sekarang ini, Tuhan akan mengambil 5 gadis bijaksana dari dalam dunia. Bukan dunia yang dihukum, tapi dunia diserahkan kepada kerajaan kegelapan ini. Sekarang ini sedang terus terjadi. Misalkan saudara, saya mengajak saudara membayangkannya seperti sebuah bola dunia kita ya. Dunia lah katakan begitu ya, bumi ini. Lalu kemudian sedang menjalar kemana-mana dengan sebuah sistem nanti digitalisasi dengan tanda binatang ke semua aspek. Dan di sini semua anak-anak Tuhan seperti Nuh yang disebut sebagai ini dia, golongan 5 gadis bijaksana. Di sini sedang bersiap-siap, katakan kiri kanan saudara, bersiap-siap saudara. Angkat telunjuk saudara, bilang bersiap-siap saudara. Satu lagi, bersiap-siap juga saudaraku. Ada haleluya. Yang di internet semua bersiap-siap. Waktu Tuhan mau menghukum bumi, Nuh bersiap-siap, Nuh berjaga-jaga. Ada haleluya. Nah, zaman sekarang ini, kalau zaman dulu, Nuh siapkan bahteranya karena memang begitu dulu. Ya, belum ada pengangkatan rapture. Tapi zaman kedatangan anak manusia, orang-orang seperti Nuh itu tadi mau diangkat.
Haleluya. Haleluya. Rapture. Dalam bahasa Inggrisnya pengertian itu diambil dari tengah-tengah dunia. Lalu kemudian yang tadi seperti semut yang memenuhi dunia ini akan benar-benar menguasai bumi. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah di rapture sudah keluar dari dunia. Sampai sini jelas saudaraku? Haleluya saudara. Itulah dia kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apa bedanya yang jahat pada zaman Nuh dengan kita sekarang? Kalau jahat dalam zaman Nuh itu keturunan-keturunan orang-orang raksasa, Nephilim. Zaman sekarang kita sudah dengar, bukan kita sudah dengar, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah baca dari kitab Daniel pasal 2. Apa yang terjadi di sana? Kerajaan terakhir yang ada di bumi ini, kerajaan keempat, enggak disebut kerajaan kelima, berarti ini yang terakhir, adalah perpaduan antara besi dan tanahnya. Ini adalah perpaduan teknologi di dalam tubuh manusia. Haleluya. Waktu saya persiapkan firman Tuhan minggu ini, saudara sudah tahulah, saya selalu ceritakan sama saudara, saya mau persiapkan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, akhirnya saya mendapatkan sebuah mimpi di waktu malam yang saya tidak menyangka itu yang saya lihat. Saya akan ceritakan. Haleluya saudara. Karena memang saya mendoakannya dan saya berdoa. Saudara tahu apa yang saya lihat? Mimpi tersebut saudara, saya tidak bisa mengenali jalur cerita. Saya tidak bisa mengenali waktu saya sudah terbangun. Saya berdoa sungguh-sungguh minta petunjuk dari Tuhan. Saya tidak bisa mengenali jalur ceritanya, tidak? Orang-orangnya juga saya tidak bisa mengenali. Tapi satu yang saya sangat mengenal dalam apa yang saya lihat tersebut. Saya melihat ada seorang manusia. Dari atas sampai ke sini manusia. Ke bawahnya itu tentakel, tahu saudara, seperti cumi-cumi atau gurita. Dan dia mengambil sebuah benda. Di depan saya lihat. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang sedang terjadi. Ini salah satu yang saya ceritakan ini, salah satu jenis dari gunung es yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak lihat, bukan berarti gunung es itu tidak ada. Haleluya. Haleluya saudaraku. Nah saudara-saudara, karena saya mendapat hal yang demikian, saya renungkan. Dan karena saya bawakan firman Tuhan hari ini, maka saya akan bawakan. Gunung es ini adalah sebuah eksperimen, salah satu ya, ini ada banyak yang kita tidak tahu. Eksperimen yang bukan terjadi sekarang, mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Mungkin 30 tahun yang lalu, mungkin lebih. Yang mana di laboratorium DNA manusia, embrio manusia dipadukan dengan embrio hewan, sehingga menghasilkan manusia-manusia transhuman namanya gitu kalau bahasa Inggrisnya, transhuman. Jadi bukan manusia murni atau manusia hybrid, dibilang hibrida. Tentu saja tidak ditampilkan, dipasang di etalase, lalu ditaruh di berita. Hal yang begini disembunyikan. Nah saudaraku, kalau zaman dulu, raksasa-raksasa yang ada itu karena malaikat-malaikat yang jatuh itu
menghampiri anak-anak perempuan manusia, mau merusak, yaitu manusia yang murni ciptaan Tuhan, begitu. Haleluya saudaraku. Maka di zaman akhir ini, yang mana nanti bumi ini akan bermunculan gunung-gunung es tadi, saudara-saudara. Semua keanehan-keanehan tadi akan muncul, tetapi dibungkus dalam satu sistem yang disebut sebagai digitalisasi, dan nanti disebut sebagai kecanggihan, kemajuan teknologi, dan semua orang yang terkena arus ini mau tidak mau, selain mau tidak mau, mungkin bisa menyangkali hati nuraninya karena saudaraku tidak segera bertobat, dan akhirnya terbawa dengan deru arus dunia ini. Sementara Tuhan ambil di garis bijaksana, dunia masuk kepada pemerintahan antikristus. Ada haleluya saudara? Ya. Wih, Pak Gede itu dia lagi khotbahin film. Kan film-film yang kita lihat seperti begitu ya. I don't care. Tidak ada yang khotbah begini mungkin bisa dihitung jari. Makanya saya bilang saya tidak peduli, saya berdoa. Kok saya diperlihatkan ada manusia, separuh manusia, separuhnya lagi itu pakai tentakel, saudara. Itu mimpi bunga tidur. Saya tidak peduli. Saya sudah siapkan firman Tuhan. Saya berdoa untuk firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, persiapkan dirimu. Kalau dulu Nuh, persiapkan dirimu, ada banjir yang mau datang. Saya berseru sekarang, anak-anak Tuhan, persiapkan dirimu. Ada sebuah peristiwa yang namanya rapture, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang di atas awan-awan. Yang dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-7 disebut sebagai yang menahan daripada antikristus tersebut. Terjemahannya disingkirkan. Dalam bahasa Yunaninya ekmeso genetai. Ekmeso itu diambil dari tengah-tengah, diambil dari dalam dunia ini. Dan genetai tampil, diberikan panggung. Tidak ada yang lebih megah daripada perjamuan kawin anak domba. Haleluya saudara. Begitu saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini memang sekarang ini terjadi pemisahan dan pemisahan. Ya. Ada orang yang sangat ingin gerejanya penuh di bumi ini dan tidak pernah sekalipun mengkhotbahkan tentang kedatangan Tuhan. Saya pun menyerukan dari sini. Haleluya saudara. Ya, saya nggak bawa khotbah cuma sama saudara. Ada banyak yang memperhatikan khotbah saya yang saya bawakan. Karena orang yang bawakan firman Tuhan seperti saya bisa dihitung, tidak banyak. Memang mungkin tugas kami. Gitu. Haleluya saudara. Nah saudara gue dikasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sekarang sedang terjadi pemisahan. Maka saya berseru, ketika ini perpisahan mulai terjadi, saya tahu sesuatu ini akan terjadi. Maka seruan saya sekarang saya berkata begini. Seruan saya masih tidak berubah sama. Satu, jangan terima. Nomor 2, bertobat. Kenapa perlu bertobat? Dengar. Saya bukan hanya menyuruhkan, saya berdoa. Kami di TTI berdoa, kan benar kan? Buat orang-orang supaya bertobat. Begini maksudnya saudara. Ya. Supaya anak-anak Tuhan sungguh-sungguh bertobat ini doa, bukan lagi sekedar harapan himbauan. Ini sudah sebuah doa. Tuhan, Tuhan hargakan pertobatan anak-anakmu Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Begitu doanya. Supaya dilalukan dari efek
efek daripada tanda binatang yang sudah beredar sekarang di seluruh dunia. Yang dalam sebuah berita, saya berani bilang, kenapa? Saya tinggal tunjuk aja itu beritanya di sini. Dikatakan dalam 1 bulan sebuah kota ada 8 orang yang meninggal secara mendadak. Itu satu kota, satu komunitas. Tinggal dikali saja kan jadi banyak. Mungkin saudara belum pernah dengar ya, di internet mungkin teman-teman saya belum pernah dengar. Gampang carinya, saya tinggal klik, saya bisa kirim, minta sama saya kasih. Ada yang disebut sebagai SADS. Jangan nakut-nakutin Pak Pendeta. Saya beritahu ya, ini bukan nakut-nakutin, ini serius. Bertobat dan berdoa. Angkat darah Yesus, Tuhan basuh saya, sucikan saya dengan darah-Mu Tuhan. Begitu saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Ini gak pilih-pilih. Kapan hari ada berita, yaitu adik daripada raja, adik raja Thailand. Mungkin saudara belum dengar. Adik raja. Begini saya sebut rajanya. Kan saya nggak perlu sebutkan ada pendeta yang tiba-tiba saja tiba sudah tinggi lewat. Masih muda. Penyakit apa? Maka seruan saya bertobat, karena ketika orang itu bertobat, dia goyangkan hatinya, saudara. Maka ada kesempatan Tuhan. Bukankah Tuhan mencari pertobatan yang mengerti? Katakan amin. Amin. Itu sudah. Saya percaya kalau yang sudah dengar khotbah saya sudah ngerti maksudnya dan sudah bertobat. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, kan begitu. Begitu judulnya di sini. Bill Gates dari Brebes, bisa kok dicari, saya cari beritanya bisa, saya tinggal klik, saya kasih. Dia berkata, kalau mau melihat efeknya 2 tahun. Wih, Pak Pendeta, jangan nakut-nakutin. Saya ini cuma mengulangi perkataan Bill Gates dari Brebes. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, betapa gentingnya hari-hari sekarang ini. Bila memang saudara adalah orang yang bisa memang menghargai kehidupan yang Tuhan beri, maka tolonglah diri saudara sendiri. Tolong diri saudara sendiri. Datang kepada Tuhan dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ada haleluya saudara? Haleluya. Saudara, ini tidak main. Saya tidak tahu kok bisa begini jadi khotbah. Dengar ya. Ini seperti ini. Ada yang langsung meninggal. Ada itu banyak. Jangan bilang tidak ada. Saya bisa kasih tunjuk. Ada yang 1 minggu kemudian. Ada yang 1 bulan. Ada yang 3 bulan. Ada yang 6 bulan. Ada yang tunggu 1 tahun dulu. Ada yang 1 tahun 6 bulan. Yang paling fatal itu langsung lewat. Tidak pilih-pilih, mulai dari putri kerajaan, mulai dari artis, pendeta juga. Banyak tuh yang lagi song leader, lagi tiba-tiba tumbang. Dari berbagai kalangan. Sekarang nggak main pilih-pilih, semuanya rata. Saudara, lalu saudara pikir saya mau diam saja? Saudara pikir saya mau diam saja? Ayo lagi di khotbah yang normatif. Yang normatif saja. Walaupun Pak Teddy tahu, diam-diam saja. Satu hari saya akan berdiri di depan Tuhan Yesus dan semua saudara nggak ada. Saya mau bilang sama Tuhan, sudah tunaikan tugas. Nanti saudara juga di depan Tuhan Yesus. Saya nggak ada.
Saudara juga bilang apa juga saudara? Haleluya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi seruan kepada semua anak-anak Tuhan sekarang, persiapkan diri saudara, persiapkan keluarga saudara dalam menghadapi waktu-waktu sebelum rapture. Bukan rapture-nya dulu belum. Itu nggak bisa tanpa persiapan. Karena menjelang waktu-waktu sebelum rapture itu eskalasinya meningkat. Ini saya khotbahnya sungguh-sungguh supaya saudara lihat. Keseriusannya naik. Tantangannya semakin tinggi. Bukan begini, semakin baik-baik, biasa-biasa. Yuk, enggak. Kalau yang biasa-biasa begitu dengar, itu sudah kena arus dunia ini. Dan dia ada di dalam sana. Tapi bagi saudara yang mengerti, hari ini saya bawakan firman Tuhan. Rapture akan terjadi. Saya nggak tahu kapan. Alkitab sih berkata begini. Hari dan saatnya and hours. Harinya dan jamnya yang nggak tahu, tapi tanda-tandanya tahu. Haleluya. Haleluya. Harinya nggak tahu juga, dan kalau tanda-tanda hari itu sampai kan jamnya nggak tahu. Jangan sampai kita didina bobok kadang. Oh itu nggak ada yang tahu kok hari dan jam. Ya harinya nggak tahu, jamnya nggak tahu. Tapi kalau sudah mulai terjadi, eskalasinya sudah semakin meningkat, tanda-tanda sudah semua semakin digenapi. Berjaga-jaga, bersiap-siap. Itu tidak akan mendatangi kita seperti pencuri. Tidak, bila kita benar-benar berjaga-jaga. Tapi kalau kita haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, persiapkan diri saudara dan keluarga untuk menghadapi waktu-waktu sebelum. Selanjutnya, dan tentu saja ketika hari itu tiba, itu mesti siap-siap. Ada lagunya kan? Siaplah saudara kita semua. Terus berdoalah, berjagalah. Siaplah saudara kita semua. Tuhan Yesus mau datang. Ada amin saudaraku? Ya, baik. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita jalani sekarang? Hidup kita sekarang. Nomor satu, marilah kita hidup. Marilah kita bergerak. Marilah kita berjalan dalam satu-satunya pondasi. Apakah satu-satunya pondasi? Yaitu firman Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa,
Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebelum saya bahas ayat ini, inilah ayat buat kita pada hari ini. Saya diingatkan untuk membaca tadi, saya sudah menyampaikan tadi. Pemisahan-pemisahan sudah terjadi. Bagaimanapun juga saya mau berkata belum, ini sudah terjadi. Yang ditulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 itu sedang terjadi. Biarlah orang yang jahat bertambah jahat. Biarlah orang yang benar terus berbuat kebenaran. Biarlah orang yang kudus terus menguduskan dirinya. Biarlah orang yang cemar terus cemar. Pilihan pada masing-masing anak-anak Tuhan. Haleluya saudara. Bila saudara masih bisa mendengarkan khotbah seperti ini di internet, entah lewat YouTube, lewat Facebook, di mana saja saudara dengarkan khotbah ini, menurut saya patut saudara mengucap syukur. Karena di tempat lain mungkin bahkan tidak dikhotbahkan tentang akhir zaman. Begitu. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat? Buatlah pilihan saudara. Bebas, setiap orang bebas memilih pilihannya. Sekarang sudah akhir zaman. Kalau ada pendeta yang mau supaya gerejanya penuh, karena sekarang sudah mulai pulih lagi, ya memang sudah satu sistem. Ya, saya maklum. Jadi supaya mereka juga maklum kepada saya. Maklum kepada saya bagaimana? Ya memang begini kepada saya. Jadi ya, memang sudah jalan sendiri-sendiri. Haleluya saudara. Begitu saudara. Sudah jalan masing-masing. Pilihlah dengan bijak. Dan pilihan saudara yang bertanggung jawab bukan orang lain. Ini saya khotbah sama banyak orang di internet. Pilihan saudara tergantung kepada semua saudara. Bagaimanakah saudara mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan Tuhan? Tergantung kepada saudara. Apakah dasar yang tidak saudara pakai menyambut hari kedatangan Tuhan? Tergantung pada saudara. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan akan segera datang? Apakah tidak? Tergantung kepada saudara. Apakah saudara tidak percaya tanda binatang sudah beredar? Juga tidak masalah. Tergantung kepada saudara. Ayatnya dalam Wahyu 22 ayat 11. Tuhan sudah memberikan pembiaran-pembiaran sebelum hari kedatangannya. Tidak ada lagi yang terlalu sukar pada saat yang itu terjadi. Tidak ada lagi yang bisa dimintai pertanggungan jawab. Masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya. Haleluya saudara. Nanti tidak ada lagi yang bisa bilang gini, bagus karena begini. Sudah saya sudah khotbahkan, tidak bisa. Pilihlah. Pak Gede, misalnya yang di internet entah dari mana. Pilih. Semua kita sedang menghadapi sebuah badai yang sama di kapal masing-masing. Pilih. Pilih dengan bijak. Jangan sampai hari ini gak bisa milih. Bahkan tidak mau mendengarkan, tidak mau memilih. Ini dengan bijak. Saya ingat sekali saudara waktu ketika tahun 2019, bahkan sebelum Wuhan itu outbreak itu muncul di berita di bulan Desember 2019 itu, saya sudah mendapat berita. Zaman itu kira-kira mungkin semester keempat ya. Semester itu kan berapa? 3 quarter ya. Mungkin antara bulan-bulan Agustus saya kurang paham. Saya ingat saya sudah mulai membaca agenda daripada di dunia ini tidak memakai biometrik digital pada tubuh manusia. Demi saya baca itu ada sebuah
seperti seperti alarm dalam diri saya. Ini berbahaya. Karena belum pernah sejarah dunia berbuat begitu. Inilah dia tanda-tanda. Dan sampai sekarang itu sudah bukan rahasia lagi, sudah ditentukan kan 2030. Itu adalah mereka sudah terang-terangan loh menyatakannya. Rencana mereka. Tapi kita hati-hati, anak-anak Tuhan, jangan berdasar kepada rencana ataupun perhitungan daripada kerajaan kegelapan ini. Haleluya, saudara. Kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Ya. Sebab jika tidak, hati-hati, saudara, karena setan itu penipu dan pendakwa. Haleluya, saudara. Ya. Dia bukan bapa terus terang, dia bapa segala dusta. Ya. Saudara tahu kenapa dia kasih tahu sebuah waktu supaya anak-anak Tuhan yang tidak waspada terlena? Karena ada sebuah pengajaran yang berkata 7 tahun masa tribulasi, lalu dia tarik dari 2030. Hati-hati, jangan berdasarkan kepada apa yang ditetapkan oleh kerajaan kegelapan ini, jangan. Haleluya, saudara. Kalau ditarik dari 2030 maka 2023 baru mulai. Lebih baik saudara mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena ada juga firman Tuhan yang berkata, karena orang-orang pilihan waktunya dipersingkat. Ada haleluya, saudara. Haleluya. Saya melihat ada orang yang menentukan dari tahun Ibrani. Saya juga tidak bisa melihat dasarnya apa. Dia pakai tahun Semita, Ibrani. Tapi apa dasarnya tahun-tahun itu? Ternyata dia mengambil dari 2030 tahun Masehi. Tapi nggak ada dasarnya tahun Semita Ibraninya. Jangan begitu, saudara. Saya hanya mengulangi khotbah saya dan saya tidak mengubah. Kalaupun saudara dikasih Tuhan, kita tidak tahu kapan hari dan saatnya. Minimal kita sudah ada persiapan untuk berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Ada 2 jenis tribulasi. Khotbah saya jadi kesal. Tak apa-apa supaya jelas. Tribulasi yang pertama, sebelum hari kedatangan Tuhan. Begitu. Bunyinya begini, Matius pasal 24. Ya, karena memang ini untuk nyebut hari kedatangan Tuhan. Saya mengalir. Matius pasal 24 ayat 29, segera sesudah tribulasi pada masa itu Tuhan Yesus datang. Jadi ada kesusahan, siksaan, kesesakan, dalam bahasa Inggrisnya tribulation. Jadi ada kesukaran sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi juga ada kesukaran besar, itu sesudah Tuhan Yesus datang. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ada kesukaran, sesudah Tuhan Yesus datang, the Great Tribulation. Ayatnya ada pada ayat yang kelima. Ayat ke 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ini bukan 2 kesusahan yang sama, bukan. Walaupun ini duluan disebutkan, ini terjadi belakangan. The Great Tribulation ini belakangan. Yang terjadi duluan ayat 29. Segera sesudah tribulasi baru
Baru Tuhan Yesus datang. Barulah kemudian ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus, barulah Antikristus itu menyatakan dirinya. Barulah the great tribulasi. Haleluya. Haleluya. Begitu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu mengambil orang-orang yang sudah menderita dalam kesesakan yang pertama ini. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, yang menderita siapa? Yang menderita saudara dan saya, yang memang mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Saudara dan saya yang tidak menerima dan yang bertobat, yang mau bayar harganya, saudara dan saya akan menderita. Banyak penderitaan akan terjadi. Tapi kabar baiknya, penderitaan ini bukanlah the great tribulation. Dari mana Pak Gede tahu? Ya iyalah, tahu dari 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Itu Antikristus gak bisa dulu dia datang sebelum sebelum Tuhan Yesus datang. Lalu apakah Pak Pendeta bertentangankah Matius 28 ini dan 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8? Karena kalau di sini kan harus menderita dulu baru Tuhan Yesus datang. Tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena urutannya harus jelas, ya, bahwa ada penderitaan dulu, kan catat, baru Tuhan Yesus datang, ya, baru terus ada kesusahan yang sangat besar. Tapi sebelumnya pembinasa keji menampakkan diri. Betul, persis seperti 2 Tesalonika 2 7 sampai 8. Pembinasa keji belum bisa menyatakan diri sebab masih ada yang menahan, itulah Roh Kudus yang menahan. Roh Kudus dengan kuasanya yang tidak terbatas, yang menolong kita menantikan hari kedatangan Tuhan, yang menguatkan kita bertobat dan berlari menempuh jalan yang makin bijaksana. Haleluya. Saudara, ini khotbah saya ini hanya berlaku hanya buat dua saja. Yang pertama tidak terima, dan kedua yang bertobat. Yang nggak mau bertobat, saya tidak tahu lagi bagaimana beritahunya. Ada banyak pendeta sana yang berkata, yang menentang khotbah saya, silakan dengar sama mereka. Saya nggak perlu, saya nggak cari pengikut. Nah, tapi saudara yang mau dengar baik-baik. Yang ada di internet, dari manapun sudah berada. Sekarang doa kita ini supaya Tuhan lakukan efek-efeknya. Sekarang ini sudah mulai begini. Tak. Berdoa saudara. Berdoa sungguh-sungguh. Haleluya saudara. Yang ada di internet, berdoalah. Urus diri saudara. Doa sungguh-sungguh, bertobat sama Tuhan. Gak usah mau mengesankan orang lain. Saudara gak usah mau supaya saya terkesan sama saudara. Saya juga tidak sedang berusaha mengesankan siapapun di dunia. Saya cuma bawa berita, hati-hati. Oke. Nah saudara, kembali lagi kepada ini tadi. Nah, jadi 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 itulah yang menunjukkan dia tidak bisa menyatakan diri. Roh Kudus masih menahannya. Waktu Roh Kudus diambil dan dia bawa 5 gadis bijaksana. Ada haleluya saudara? Dia angkat, barulah dia menyatakan diri. Nah kalau begitu cocok, benar. Setelah dia menyatakan diri, barulah the great tribulasi. Tapi Pak, kenapa ditulis duluan di Matius 24? Ini saya kasih tahu kuncinya. Ini memang kalau nggak dapat pencerahan dari Roh Kudus nggak dapat. Ini memang harus Roh Kudus yang kasih tahu. Saudara tahu kitab 2 kitab Perjanjian Baru termasuk Matius 24 ini, dia ditulis itu dari ayat 1 sampai ayat ke-51 itu berurutan. Tidak dibatasi perikop. Ini gara-gara dibatasi perikop, seolah-olah perikop yang ini menjelaskan yang sebelumnya. Nah, tulisan teks aslinya ya, dalam manuskrip itu berurutan seperti orang bercerita. Sekarang saya mau ceritakan kepada kita semua yang ada di internet, gimana sih ceritanya? Begini,
sama seperti saya sekarang ini bercerita. Sekarang pemain drum kami, putra saya namanya Renhard Joshua. Saya ceritakan dia duluan, baru saya ceritakan sebelumnya. Oh, tapi kemarin yang pemain drum itu omnya, namanya Om Eksa. Dia duluan. Harusnya saya ceritanya Om Eksanya dulu pemain drum di gereja kita. Lalu kemudian baru putra saya Renhard. Ini enggak. Saya ceritanya duluan dulu si Renhardnya. Pernah nggak saudara cerita gitu? Saudara ceritanya seru sekali, seru. Yang belakangan saudara ceritakan dulu baru, oh dulu awalnya itu kayak gini loh. Jadi ini yang diceritakan itu Great Tribulasinya dulu. Tuhan Yesus itu lagi cerita Great Tribulasi, pembinasa kecil muncul. Baru kemudian diceritakan sebelum dia datang ada tribulasi. Dia mesti tahu. Sehingga ini tidak bertentangan. Karena ayat di dalam firman Tuhan tidak boleh bertentangan. Ada lagi yang khotbah bilang gini, Pak Gede, itu dia bilang orang-orang itu yang keluar dari kesusahan yang besar, berarti kita semua harus masuk kepada the great tribulasi, kesusahan yang besar. Hello, dengar ya, itu keluar dari kesusahan besar itu keluar dari dalam dunia rapture. Haleluya. Bukan berarti kita semuanya masuk dalam kesusahan besar. Ya tidak apa-apa, namanya penafsiran, tapi saya khotbahkan supaya jelas sama anak-anak Tuhan. Orang yang keluar dari kesusahan besar itu karena dia masuk rapture, saudara-saudara. Haleluya, saudara. Bumi sedang masuk kepada kesusahan yang besar. Orang-orang ini keluar dari kesusahan besar. Mereka yang membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Begitu itu. Ada haleluya, saudaraku. Haleluya. Terus ada lagi yang begini, saya khotbahkan aja deh, soalnya ada beberapa hal yang sedang beredar di kalangan di internet ini. Ada lagi yang bilang begini, 2 saksi Allah, 2 kaki dian, dan 2 pohon zaitun itu adalah lambang daripada yang satu adalah orang Yahudi, pohon zaitun yang asli, ya kan? Kan kaki dian bicara gereja. Yang satu adalah pohon zaitun cangkokan, yaitu bangsa-bangsa lain. Itulah dia 2 saksi Allah yang ada di bumi ini. Haleluya, saudara. Nah, oke, itu memang beberapa orang mengajarkan itu. Tapi saya itu bertentangan. Kenapa? Bertentangan dengan ayat lain. Karena begini bertentangannya. Jadi jangan percaya, menurut saya itu keliru. Karena begini, kalau benar 2 pohon zaitun, 2 saksi Allah itu, 2 kaki dian itu adalah gereja, satunya itu adalah orang Ibrani, dan satunya adalah kita, orang-orang bangsa-bangsa lain. Tahu nggak kisah 2 saksi Allah itu? Itu dua-duanya itu dibunuh. Berarti semuanya itu mesti mati dulu. Sementara di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Tesalonika itu dikatakan, sekali-kali kita yang hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Tetapi mereka dahulu, kubur mereka akan terbuka. Haleluya. Lalu mereka keluar dari kubur. Dan kita dikatakan yang masih hidup akan seketika diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu kita bersama-sama tadi dengan yang dibangkitkan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi 2 saksi Allah itu, 2 pohon zaitun itu, 2 kaki dian itu bukan, itu memang tidak tahu ini nanti setelah pengangkatan memang ada 2 saksi Allah nanti ini, tidak tahu siapa hamba Tuhan yang luar biasa yang menurunkan api dari langit. Makanya saya tidak pernah khotbahkan. Kenapa? Ini nanti bagi 3,5 tahun masa Great Tribulasi. Kenapa saya tidak khotbahkan? Karena menurut saya tidak begitu penting. Dia memang tertinggal untuk menguatkan orang-orang yang tertinggal ini. Yang saya khotbahkan adalah bagaimana supaya kita terangkat. Ada haleluya, saudara. Haleluya. Tapi ada orang-orang mengkhotbahkan ini karena mereka berkata bahwa itu pengangkatan itu nanti. Kita semuanya akan masuk dalam Great Tribulation, di mana dicurahkan cawan murka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan orang-orang yang harus menerima cawan murka Tuhan dalam nama Yesus.
Bedakan saudara. Haleluya saudara. Dalam Great Tribulation di situ dicurahkan cawan murka Tuhan memang. Begitu saudara-saudara. Ya. Jadi adalah yang benar adalah ada terjadi pengangkatan gereja. Ada haleluya saudara. Dan pengangkatan gereja itu dua yang terangkat. Satu, yang sudah mati dalam Tuhan, kuburnya terbuka. Dua, kita yang masih hidup ini. Jadi jelas ya. Jadi jangan mudah bingung dengan pengajaran. Memang saya sendiri memang ya mengangguk-angguk. Kenapa begitu? Karena begini saudara-saudara dikasih Tuhan ya. Ya begitulah. Saya cuma bisa sekarang sampaikan bahwa begini yang bisa saya ajarkan, saya beritahu. Di mana dasar firman Tuhannya Pak Gede? Sudah kan saya bilang kan. Jadi jangan lagi percaya ya sama ada orang yang berkata begini, semua kita akan masuk dalam the Great Tribulation. No. Makanya sekarang kita berjuang. Haleluya. Ini waktunya untuk berjuang. Saudara, memang dua saksi Allah itu nanti akan ada untuk menguatkan orang-orang yang tertinggal. Saudara di situ. Dan mereka pun akan mati. Mayatnya dikatakan ada di jalan di Yerusalem tempat Tuhan mereka disalibkan. Tapi pada hari ketiga masuk roh kehidupan. Lalu terdengar suara, naiklah ke langit ya, ke surga. Maka mereka naik ke surga. Nah, itu digambarkan sebagai pengangkatan. Ada yang mengajarkan begitu dalam nama Yesus Kristus, bukan seperti itu ya. Kalau benar seperti itu, maka bertentangan dengan ayat 1 Tesalonika pasal 4 bahwa kita yang masih hidup ini ya akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kalau kita adalah salah satu daripada dua saksi Allah, dua pohon zaitun itu, kan berarti harus mati dulu. Oke, jelas ya? Oke, baik. Baik saudara-saudara. Jadi saya sudah cukup jelaskan ini supaya cukup jelas buat kita. Jadi begitulah hari kedatangan Tuhan itu. Jadi sekarang waktunya untuk benar-benar saudara berjaga-jaga. Ya. Benarlah ungkapan yang berkata begini, segala sesuatu yang kubuat ini Tuhan untuk menyambut hari kedatanganmu. Itu ungkapan yang sangat sederhana dan sangat benar. Sangat bisa menolong kita semuanya. Ada haleluya saudara? Ya. Bisa menolong kita semuanya. Semua yang kubuat ini ya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Nah, sekarang dalam menghadapi waktu-waktu sebelum rapture dan menghadapi rapture itu sendiri, yang kita buat adalah saudara, kita harus ada hidup dengan satu-satunya pondasi yaitu firman Tuhan. Tadi dikatakan begini dalam Ibrani pasal 1. Dikatakan begini, ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tuhan tuh bicara, Tuhan tuh beritahu. Haleluya saudara-saudara. Tapi saya melihat di akhir zaman ini banyak orang tidak mau diberitahu. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, atau ayat 6 dikatakan, mereka dengan sengaja tidak mau tahu. Apa boleh buat? Ada upah orang yang sengaja tidak mau tahu. Semua ada upahnya. Wahyu 22 ayat 12 berkata begini, bahwa aku datang segera dan membawa upahku. Ayat 11, yang cemar silahkan mau cemar, yang mau jahat teruslah berbuat jahat, yang mau berbuat kebenaran buatlah kebenaran, yang mau bertobat bertobatlah, masing-masing punya urusan masing-masing. Haleluya saudara. Lalu Tuhan berkata, aku bawa upah, aku bawa upah. Jadi Tuhan tuh bicara sama kita. Ada haleluya. Tuhan bicara sama kita. Ya. Tuhan bicara. Ya. Tuhan pakai orang-orang yang mungkin orang-orang biasa seperti saya, bicara kuat-kuat, bayar harga. Tuhan bicara. Ya, ke zaman ini. Zaman dulu Tuhan bicara lewat nabi-nabi.
Maka pada zaman akhir ini ia bicara pada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lihat, jadi saudaraku, kita harus ngerti ya, bahwa biarlah kita tahu apa maksud Tuhan, apa yang harus kita buat sekarang di akhir zaman ini. Lihat, Tuhan dikatakan begini, oleh dia, oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi saudara sudah tahu, di tengah-tengah situasi yang semakin berjalan, yaitu agenda daripada kerajaan kegelapan ini, ingatlah selalu Tuhan Yesus menopang semuanya ini. Haleluya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jangan pernah takut. Ada haleluya saudara. Jangan pernah takut. Maka perlu sekali kita bersekutu, bangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Terus ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Termasuk pada hari-hari kita sekarang ini, Tuhan Yesus menopang dengan firman-Nya yang dengan penuh kekuasaannya. Ada haleluya saudara? Penuh dengan kekuasaannya. Dan dikatakan di sini, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Berikan jubah saudara dibasuh oleh darah Yesus. Haleluya saudara. Maka berita saya bahwa bertobat, karena memang orang-orang yang keluar dari kesusahan tersebut dikatakan kan begitu. Yohanes lihat, dia tanya sama orang tua-tua di kitab Wahyu itu, siapa mereka ini? Dijawab, siapa mereka itu? Dijawab sama Yohanes, Tuhan pula yang tahu, aku tidak tahu. Dijawab sama orang tua-tua itu, mereka itulah yang telah keluar dari kesusahan besar. Bukan masuk mengalami kesusahan besar lalu keluar, bukan. Kesusahan besar sedang terjadi di dunia. Orang-orang ini sudah membasuh jubahnya dengan darah anak domba dan ada dalam pengangkatan. Urusan kita saudara, urusan ini sekarang sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh, basuh dengan darah Tuhan. Haleluya saudaraku. Dia berkuasa, Tuhan kita berkuasa. Inilah memang Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa membasuh dosa kita. Itu. Dia membasuh dosa kita. Dialah firman Tuhan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan dia basuh dosa kita. Kalau sampai hari ini ada yang berkata begini, oh siapa yang buat itu? Pak Gede dari Bali. Dia hoak. Saya apa? Emangnya saya rugi apa? Dia bilang gitu. Nggak ada. Saudara pikir saya rugi? Saudara pikir saya ini sedang mengurus keselamatan saya dan keluarga saya, dan saya sedang beritahu saudara-saudara urus baik-baik. Haleluya saudara. Saudara pikir saya pikirin? Jangan nanti saudara pikir, kasihan Pak Gede itu yang di internet ini bikin, kasihan Pak Gede itu ya, dia itu gini. Saudara lihat saya tambah segar apa enggak? Baru potong rambut pula ya saudara. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Saya baik-baik saja. Itu makanan saya bukan kemarin. Kalau yang kemarin makan begitu mungkin sakit perutnya. Saya enggak. Zaman belum jadi apa-apa saya sudah bersuruh-suruh. Saya muncul di sana, saya sendirian dikeroyok begitu loh. Dengan debat-debat. Sudah begitu saya dari dulu. Dan sekarang ketika kata-kata saya ini sudah mulai terjadi, masih ada yang ngomong begitu. Begini ya. Begini, dengar ya yang ada di internet. Apa bedanya kita dengan Thomas? Ada yang ingin tahu kan? Thomas itu gini, dia percaya, dia lihat dulu. Kalau kita di Bapak bilang Tuhan Yesus, nah boleh kayak gitu ya. Kita harus percaya walaupun tidak melihat. Nah, zaman Thomas, imannya aja nggak laku. Dia ditegur sama Tuhan Yesus. Murid-murid belajar sesuatu pelajaran. Oh, nggak boleh seperti Thomas. Hanya Thomas yang pakai iman Thomas. Dan mereka nggak mau.
Dijual zaman dulu, yuk kita pakai iman Thomas, nggak laku. Nah itu. Sekarang perhatikan, apa bedanya sekarang iman Thomas, iman kita, dan orang Israel? Kan orang Israel suruh jadi peringatan tuh. Tahu nggak? Ada yang lebih parah dari iman Thomas. Saya pikir di Roh Kudus kasih saya ini. Saya kasih tahu sekarang sama semua anak Tuhan ya. Thomas itu lebih berharga imannya daripada orang Israel yang dibilang tuliskan sebagai peringatan. Bukankah mereka yang dikeluarkan dari tempat perbudakan Mesir? Siapa yang berhantaran itu di padang gurun? Terbengkalai semua, bukankah mereka yang ditebus dari Mesir? Kami ditebus oleh darah Yesus, Pak. Betul. Jadi zaman nanti jangan-jangan imanmu lebih buruk dari iman Thomas. Gimana iman Thomas? Iman Thomas dia lihat, dia percaya. Iman daripada orang Israel ini. Dia sudah lihat Tuhan dengan 10 tulahnya. Dia lihat loh. Dia lihat itu. Laut terbelah. Dia lihat tuh. Dia lihat tuh tiang awan dan tiang api. Dia lihat bagaimana kereta Firaun cubit balikan Tuhan. Dia lihat dengan mata kepalanya. Sampai di bawah gunung Sinai. Kami minta ganti Tuhan. Tak percaya kami sama dia. Sekarang sudah lihat begini, tak percaya juga memang betul. Maka ditulis Israel sebagai peringatan. Betul lah, sudah kau lihat orang yang durapi Tuhan, kamu tak percaya, betul lah itu. Yang dibilang orang durapi Tuhan itu sudah betul terjadi, kamu tak percaya, betul. Memang ada golongan begitu. Memang ada. Jadi tenang saja, kerjakan urusan kita sendiri masing-masing. Memang ada yang begitu. Dan itu mengerikan. Dia sudah lihat Tuhan buatkan kami lembu emas. Saya berdoa bagi orang yang kehilangan. Tapi saudara-saudara dikasih Tuhan, saya berseru. Saya bawa berita. Selama ini orang bilang berita saya hoax. Tapi saya bawa berita. Saya gak penting, berita saya penting. Jangan terima. Bertobat. Kalau gak bertobat, apostasi yang terjadi gerejamu kawan. Penuh pun kau buat gerejamu. Dengarkan aja. Ya, itulah. Haleluya saudaraku. Oh ingat ya, saya sudah ceritakan sekarang iman orang Israel. Ibrani itu buku iman. Ibrani itu buku tentang iman. Di situ peringatan bagi orang Israel. Israel sebagai peringatan. Iman orang Israel lebih buruk daripada iman Thomas. Iman Thomas dia melihat, dia percaya. Orang Israel dia pun sudah lihat. Oh waktu itu. Nah, gitu ya saudara-saudara yang ada di internet. Soalnya begini. Saya ini juga, kami ini ya begini saja. Kita kan segini aja saudara. Kalian lihat saudara, paling kita kumpul 60 orang paling banyak. Jadi memang khotbah saya ini untuk di internet dan untuk kita semua. Sebanyak-banyak mungkin orang. Channel YouTube saya sudah aktifkan. Tidak dimonetisasi, memang tidak untuk cari duit. Untuk apa? Dari mana namanya? Dari Google apa itu? Semua sistem itu. Namun misalkan bila ada orang mau memberkati hamba Tuhan pun bisa, tidak ada masalah. Haleluya saudara. Karena memang hamba Tuhan memang begitu. Ya, situ dia bekerja dalam pelayanannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada iman orang Israel. Jadi kalau sampai hari ini, ya banyak anak-anak Tuhan masih belum bisa, masih terus dengan tanda binatang ini, ya sudah, memang jalan kita beda.
Oke, saya akan lanjutkan ini. Tugas saya sekarang menguatkan anak-anak Tuhan. Saudara, sekarang saudara, lalu ayat 4 dikatakan begini, Ibrani pasal 1. Ya. Sesudah dia menyucikan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ada nama yang sangat indah, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Amin. Tadi kita menyembah Tuhan, namanya Yesus. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Dengar, di dunia yang seperti hutan rimba sekarang, hutan rimba akhir zaman, dengan semua dengan semua agendanya, wow, dari mana-mana. Jangan pernah takut dan gentar. Saudara dan saya punya Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Dia sedang pegang dengan firman-Nya penuh kekuasaan. Dia cuma lihat anak-anaknya, ada gak yang benar-benar mengasihi dia dan berjalan dan percaya kepadanya dan berjalan seturut firman. Haleluya, saudaraku. Adakah yang bisa, ataukah adakah yang mendengar hal seperti ini, ataukah memang sudah tertipu dengan derasnya kerajaan kegelapan ini dengan sistemnya? Sampai-sampai lo, bilang ke kanan, sampai-sampai lo. Bilang satunya, sampai-sampai lo. Yang menentukan boleh masuk gereja, ketemu sama Tuhan itu adalah sebuah tanda. Mau ketemu Tuhan Yesus lo, mesti lewat dia, izin dia dulu. Kalau enggak punya ini, enggak bisa kamu. Gitu, saudara. Lalu saya dengar ada gereja yang besar berkata, itu harus sampai sekian dulu, harus itu. Pasangnya sungguh-sungguh di situ. Dan begitu, nggak bisakah kita lihat, saudara-saudara? Saya sekarang sih sudah nggak mulai khotbah begini, sudah lama saya khotbah begini ya, sudah bukan baru. Sudah berapa tahun, saudara? Hampir 3 tahun. Gitu, saudara. Haleluya, saudaraku. Ya. Nanti kalau saudara tanya, terus Pak Gede bagaimana mau bangun gereja? Saya sedang menunaikan tugas saya. Saya berkata kepada yang masih onsite di sini, siapkan diri kita. Bila kita tidak bisa onsite, kita online. Kita sudah bisa online. Bila suatu hari kita tidak bisa bertemu lagi, saya sudah banyak titip pesan sama semua saudara. Bukan karena saya mau pergi kemana jalan-jalan, bukan. Karena suatu hari nanti akan, kalau kita bisa, ya kita akan menerima sistem digitalisasi dengan persyaratan itu. Tapi kalau kita tidak bisa, itu pilihan loh. Pilihan-pilihan seperti Daniel nanti akan datang. Cuma sekarang ya, Pak Gede jangan kamu. Di zaman dulu memang kita mau masuk gua singa, bukan gua singa sekarang ini. Kalau dulu gua singa, sekarang begini, tanda binatang. Sehingga saya mau berkata kepada beberapa anak Tuhan, percayalah, oleh kuasa firman Tuhan, Tuhan berkuasa menopang kita semuanya. Haleluya, saudara. Tuhan berkuasa menopang. Saudara-saudara, hari-hari sebelum hari itu tiba, ada hari-hari. Persiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari. Sebagai contoh aja ini contoh. Misalkan bila seseorang harus memang dia memakai insulin dalam hidupnya dan memakai BPJS, bila suatu hari tidak bisa lagi pakai BPJS, harus siap. Haleluya. Lalu bagaimana? Apakah kita akan nego? Nanti nggak bisa pakai BPJS, nggak bisa gini. Ya udah deh kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Saudaraku, kami mau persiapkan diri. Ibu saya pakai insulin.
Bila nanti tidak, kami harus sudah siap. Apa mesti kita buat? Minta kuasa Tuhan. Mungkin apa kita buat? Apa solusinya? Ini Pak Markus Edo ini jadi suster dia kalau pas kami pergi. Pak Pendeta gemetar tangan saya karena jangan gemetar nanti kasihan ikut pembalasan. Begitu saudara. Jadi ini adalah sebuah langkah. Hitunglah harganya dan bayarlah harganya. Haleluya saudara. Haleluya. Semua kita. Banyak hal. Nah saudara, pertahankan standar firman Tuhan, jangan diturunkan. Junjung tinggi sampai Maranatha. Hari-hari Daniel akan kita alami, tapi bukan gua singa, tapi ya seperti tadi cerita-cerita yang saya ceritakan. Pilihan-pilihan akan datang. Hitunglah harganya dan bayarlah harganya. Jangan mencoba mengesankan orang lain. Ya. Saya juga tidak mau cari supaya hebat ya Bapak ini. Enggak, saya enggak cari. Saudara enggak usah mengesankan saya. Saya juga enggak cari supaya saudara terkesan sama saya. Enggak. Lakukan saja firman Tuhan, selamatkan diri saudara. Haleluya. Haleluya. Dengar ya, mungkin orang lain masih mencari gereja besar ini. Dengar. Ini saya bilang aja. Dengar ya, saudara, kita tuh harus siap. Bahkan saya enggak berjumpa dengan semua saudara. Saudara, saya siap. Harus siap. Harus siap. Mana ada pendeta khotbah gitu? Pendeta khotbah mana? Ayo kumpul-kumpul banyak-banyak kita semuanya. Ya kalau tanda binatang memang begini. Tapi kalau saya cek. Seberapa yang bisa cek. Tadi malam saya naik di lantai atas di kamar saya. Saya duduk tengah-tengah malam. Lampu mati. Saya lihat langit. Saya teringat kepada tahun-tahun yang sudah lewat. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya air mata saja yang mengalir. Saya pun tidak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Pun kalaupun harus keluar rasanya karena ada yang mau dikeluarkan dalam bahasa doa Roh Kudus itu pun enggak lancar-lancar, lebih banyak saya menangis. Ini adalah hari-hari kita berjuang. Jangan tertipu. Pusatkan perhatian saudara. Haleluya saudara. Iya. Benar. Capek kalau kita dengar Pak Gede khotbah begitu itu aja. Benar yang saya bilang ini. Haleluya saudara. Kan gak usah saya ulangi yang dibilang Pak Jokowi kan. Dia bilang begini, mengerikan. Apa yang mengerikan? Yang di Amerika itu kan dia bilang begitu. Kan tidak usah saya ceritakan dari sini kan? Haleluya saudara. Yang saya ceritakan di sini, pegang firman Tuhan. Amin. Buat pilihan yang benar. Persiapkan diri saudara. Amin saudaraku. Ikatkan diri kita pada firman Tuhan. Itu yang bisa menolong kita nanti saudara. 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Begitu. Percayalah dan ucapkan dengan kata-kata. Ucapkan firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Korintus 4 ayat 13 berkata begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata, maka katakan, oleh karena kami percaya, oleh sebab itu kami berkata, maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata, Haleluya saudara.
Cek 1, 2 ya. Oleh karena kami percaya, maka kami berkata-kata, dikatakan. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, percaya dan berkata-kata dalam doa kita dan deklarasi kita. Ucapkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, saudara tenang saja. Saya memang sedang mau berkhotbah kepada banyak orang. Jadi nikmati, enjoy. Ya. Ucapkan firman Tuhan dalam doa. Jadi satu dengan Tuhan dalam firman. Begitu caranya menghadapi hari-hari yang sedang terjadi sekarang ini. Haleluya saudaraku. Angkat senjata doa kita. Begitu saudara. Haleluya saudara. Mazmur 149 saya bacakan. Mazmur 149. Mazmur ada 150 ya, jadi yang terakhir. Ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Terus untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Dengarkan saya baik-baik. Bangsa apa ini Pak Pendeta? Suku-suku bangsa apa ini Pak Pendeta? Ini bukan manusia, saudara-saudara. Jangan pikir ini manusia. Saudara lihat di dalam laut sana, itu ada bangsa di dalam laut sana. Tidak kelihatan. Ada sebuah negara di situ. Bukan seperti kita yang tidak kelihatan. Saudara lihat di bawah bumi ini, ada sebuah pemerintahan di bawah ini. Alkitab kita berkata, ada pemerintahan-pemerintahan di udara. Di udara. Ini bukan manusia. Lihat di sini. Biarlah pujian pengaguan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Ya, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Inilah dia bangsa-bangsa kerajaan kegelapan. Ya saudara. Kenapa pentingnya angkat senjata doa? Kenapa pentingnya ucapkan firman Tuhan? Ini yang sedang bangkit sekarang ini dalam bentuk gunung es yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sekarang mungkin yang selama ini kita tahu apa? Ya, kalau di Bali saudara tahulah. Apa saudaraku ya? Tadi kan? Ya, itu. Kalau di daerah sana ada yang namanya kuyang, adalah namanya inilah, ada yang namanya pocong, ada yang namanya itu yang. Tapi kemudian di daerah-daerah lain ada yang namanya ini itu. Tapi saudara, ini nanti di akhir zaman akan bermunculan ini. Haleluya. Akan bermunculan. Ini saudara dikatakan ini ya. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Raja siapa mau dibelenggu dengan rantai, Pak Pendeta? Mengertilah tentara Tuhan, mengertilah 5 garis bijaksana. Haleluya saudara. Haleluya. Ucapkan firman Tuhan, angkat senjata doa kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Begitu. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka mulia dengan tali besi. Orang-orang mulia yang mana yang diikat pakai tali besi di Pak Pendeta? Ya itu tadi musuh-musuh kita semua yang sedang bekerja di akhir zaman ini, yang mereka berkumpul dalam kerajaan kegelapan yang nantinya akan dinyatakan sebagai kerajaan antikristus yang akan berkuasa 1 kali masa, 2 kali masa, setengah kali masa di bumi ini. Nah, mungkin mereka akan mulai bermunculan, tapi pemimpinnya belum bisa mengumumkan dirinya. Tetapi itu sudah bisa dinyatakan. Kita nanti bisa tahu dinyatakan kepada kita, karena tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Kan dinyatakan, lain dengan menyatakan. Ayatnya bagus sekali. Ya, dinyatakan kepada kita, tapi dia tidak bisa menyatakan diri. Itu jelas ayatnya dalam 2 Tesalonika pasal 2. Sebelum hari itu tiba, akan ada dulu apostasia, dan dinyatakan dulu manusia durhaka. Dinyatakan, kita tahu.
Tapi ayat ke-7 dikatakan dia belum bisa menyatakan diri karena masih ada yang menahannya. Sampai yang menahannya itu yaitu Roh Kudus. Eklesiogenetai baru dia bisa menyatakan dirinya. Kan jelas. Sangat sederhana dan haleluya untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Amin. Nah, jadi saudara, sebelum itu tapi kemudian kerajaan ini sudah mulai muncul. Nanti di bulan depan ada Satan Conference di mana namanya? Di Amerika. Ya. Itu baru yang kelihatan kecil itu. Yang nggak kelihatan itu seperti gunung es. Tapi saya sudah berkhotbah kepada kita semuanya. Mereka punya gunung es, kita bukan gunung es. Pada kita ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Katakan haleluya. Haleluya. Iya, tapi kita mesti ada dalam barisan, dalam komando seperti ini, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Kita memang tidak sempurna. Memang ada kelemahan, tapi ketika kita jalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan mau, saudaraku, untuk ditolong Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita dan menolong kita. Tahukah saudara, jalan-jalan zaman ini sangat berbahaya. Kalau saya cerita sama saudara, seringkali kadang-kadang kalau saya memikirkannya, tidak sampai. Dan saya hanya bisa Tuhan. Jadi kalau saya bisa berkhotbah sama saudara, puji Tuhan, memang Tuhan pakai untuk supaya ada hal yang saya bisa beritahu kepada saudara. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ini adalah hari-hari yang sangat genting. Saya sendiri heran. Saya lihat orang-orang mungkin anak Tuhan kok sepertinya biasa-biasa. Kami loh mikirkan itu sampai gak bisa tidur. Berdoakannya. Orang lain bisa kok ngorok-ngorok, gak bisa tidur kan mikirkan ini. Jalan-jalan ini kejam. Ya, lanjut. Angkat senjata doa kita, dikatakan untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Yuk baca ayat 9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Ada tertulis. Kenakanlah itu firman Tuhan. Siapakah yang menjalankan ini? Siapakah yang mengerjakan ini? Bukan perkara kecil membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, orang-orang mereka dengan mulia dengan tali-tali besi, menghukum bangsa-bangsa. Ternyata ditulis di belakangnya untuk melaksanakan kepada mereka hukuman seperti yang tertulis. Lalu saudara nggak pernah mengerti hal-hal begitu. Ini saudara-saudara. Ada haleluya, saudaraku. Haleluya. Katakan bersama saya, ada tertulis. Ada tertulis. Haleluya, saudara. Haleluya. Ada tertulis begitu. Tertulis apa? Ya ini. Kami ikat roh kegelapan. Kami robohkan benteng-benteng roh antikristus. Enyah kamu tidak bisa menjamah keluargaku. Pergi dari daerahku. Tidak bisa mengganggu perjalanan kami dalam nama Yesus. Begitu, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Dari zaman ini kami menantikan hari kedatangan Tuhan. Begitu. Saudara ya. Apa dikatakan begini? Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Di mana semarak, saudara? Ini semarak tentang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah semarak. Bagaimana semarak, saudara? Aduh, itulah yang kita rayakan. Begitulah kita menjalani hari-hari di akhir zaman. Amin, saudara. Ya, ucapkan seperti ada tertulis. Angkat senjata doa, saudara. Ayo Pak, untuk mengusir setan dari pohon bambu. Bukan. Membelenggu raja-raja yang mulia. Haleluya, saudara. Haleluya. Apalagi penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Bukan usir setan dari pohon bambu, bukan. Apalagi ini? Melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Ini semuanya setan dan roh jahat.
Siapa yang melaksanakan itu? Kita. Di akhir zaman ini, pegang firman Tuhan untuk melakukan pelaksanaan penghukuman kepada mereka seperti ada tertulis. Itulah semarak tentara Tuhan di akhir zaman. Haleluya! Haleluya! Haleluya. Hidup kita itu berarti di akhir zaman kalau kita ngerti mau ngapain. Kita ada di akhir zaman terus kita nggak tahu mau ngapain. Kita tahu di akhir zaman itu apa yang mesti dikerjakan. Kalau ada harga yang harus dibayar, mari kita bayar harganya. Bagaimana untuk membuat pilihan yang benar. Begitu akhir zaman itu. Haleluya saudara. Berpegang teguh kepada perkataan firman Tuhan. Karena ada upah di balik semuanya itu. Haleluya. Nah saudara, di dalam semuanya itu ada kuasa Tuhan dalam firman Tuhan ini. Dan otoritas. Artinya otoritas itu adalah begini. Sebuah hak yang legal untuk melaksanakannya. Kuasa dan otoritas ada pada firman Tuhan, ada pada kita semuanya anak-anak Tuhan. Haleluya saudara. Jadi biarlah kita semuanya pegang firman Tuhan. Ada tertulis ya, ucapkan lewat doa-doa kita. Sebab kita percaya maka kita berkata-kata. Itu semua firman Tuhan. Lagu yang kita naikkan itu sebenarnya sangat indah ya. Ada dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Ancient words will guide us home. Jadi firman Tuhan itulah nanti yang bawa pulang kita ke surga. Haleluya saudaraku. Firman-Mu yang kekal, bukan hanya ubahkan hidup kita sekarang ini, bukan hanya sembuhkan sekarang ini, di setengah dunia yang dunia di akhir zaman yang sedang menderu ini. Firman Tuhan ini nanti pegangan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan nanti ketika Tuhan datang. Ada haleluya saudara. Bagian kita saudaraku adalah tentu saja biar kita semua bertobat dan berbalik pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segera. Saudara, saya mau menyatakanlah dengan ini bahwa memang sekarang Wahyu 22 ayat 11 sedang terjadi. Mau bagaimanapun saya tunda-tunda, saya tidak mengatakannya. Lebih baik saya memperingatkannya lebih awal, supaya lebih awal juga anak-anak Tuhan mendapat warning. Haleluya saudaraku, jangan sudah kena dulu baru nanti tidak. Ini sudah Wahyu 22 ayat 11, pembiaran sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Satu lagi saudara-saudara dikasih Tuhan. Orang dunia melihat kepada 2030. Lalu mulai menghitung 7 tahun. Saya mau berkata begini. Kita sudah melewati sebuah tahun yang aneh di tahun 2020. Satu tahun Masehi yang demikian aneh. Lalu masuk 2021 dan 2022 itu adalah mulai tanda binatang beredar. Sudah 2. Saya nggak tahu dengan saudara. Waktu pertama-tama kali dan waktu itu mulai berdiri, saya itu cari-cari kemana-mana loh. Saya coba cari tempat yang aman. Kemana-mana saya lihat ada. Dan dengar baik-baik. Sampai sekarang belum aktif. Kedua. Loh. Aneh kan? Sampai berkarat. Di negara lain dirobohin. Yang sudah ngerti. Maka saya tuh heran kadang-kadang anak-anak tua ini dipikirin apa sih sebenarnya. Kalau sudah tanya anak saya ini, mereka tahu, di sana lebih ada yang begini. Iya, kami ya. Saya sampai bilang begini, maaf ya. Saya tunjuk kadang-kadang sampai jengkel aja. Ya, mesti kurang ajar itu saya bilang. Besar sekali. Belum nyala loh sampai tadi. Sudah hampir 3 tahun.
Jadi saudara-saudara, mari berdoa sungguh-sungguh, urus keluarga kecil masing-masing, berdoa sungguh-sungguh. Udah deh, ya. Semua yang saudara buat biarlah untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Oke, saudaraku ya. Yuk, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus. Lagu yang Pak Feby tadi bagus tuh. Lagunya sebelum ya, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan
kasih Tuhan. Engkau menjaga kami sampai kesudahan zaman Tuhan. Engkau hargai kami sampai hari kemenangan Tuhan. Kami amat dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang ada pada kami. Kita berdoa Panggilan dia bersama bagi kami Tuhan. Terima kasih kita berdoa saudara. Kita berdoa supaya banyak anak-anak Tuhan yang bertobat dan bertobat sungguh-sungguh dari dosa apostasia dan daripada parmakia, supaya Tuhan lalukan semua efek-efeknya daripada anak-anak Tuhan sudah bertobat ini, dan juga kita semuanya bertobat biar darah Yesus membasuh kita semuanya di akhir zaman. Bapa di surga, pada saat ini kami angkat doa kami Tuhan, berdoa buat semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mau bertobat dan sudah menyadari dosa-dosanya, yang ada di internet dimanapun mereka mendengarkan khotbah ini Tuhan, supaya mereka mau bertobat Tuhan dan menyadari dosa-dosanya, sudah menerima tanda binatang dan menyesalinya Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, ampuni, basuhlah dengan darah-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Ini panggilan sangat pribadi bagi masing-masing. Ya, bagi siapa saja yang mau bertobat, yang tidak mau juga itu urusan saudara. Bagi yang mau Tuhan kami doa, Tuhan Yesus, biarlah darah-Mu membasuh dosa daripada anak-anak-Mu Tuhan, membasuh dosa kami semuanya Tuhan. Dan Engkau menolong doa kami Tuhan, supaya Tuhan efek-efeknya Kau lalukan daripada anak-anak yang sudah bertobat ini. Ini doa kami Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan juga Tuhan menolong kami semua, sehingga kami menjalani hari-hari kami sekarang ini dengan sungguh-sungguh semakin melekat kepada firman Tuhan, melekat kepada Roh Kudus, melekat kepada Tuhan Yesus, berjaga-jaga selalu mengurus keluarga kecil kami dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, ini demikianlah Tuhan, kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah sekarang ini Tuhan, pilihan kembali kepada masing-masing anak-anak Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka semuanya boleh memilih pilihan yang benar, sebagaimana Daniel memilih pilihan yang benar Tuhan. Dan juga banyak anak-anak Tuhan yang sudah melakukan pilihan-pilihan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Pada saat ini kami satukan hati kami. Dalam nama Yesus kami robohkan semua roh-roh cakro, roh parmakia, roh-roh apostasia, roh kata binatang ini kami patahkan kuasa tipu muslimnya. Kami hancurkan, patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, tinggalkan anak-anak Tuhan demi nama Yesus. Manapun firman Tuhan diberitakan, tinggalkan mereka. Kami usirkan, patahkan kuasa-Mu tipu muslim, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan ini boleh bisa menolong anak-anak Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin.